Perjalanan kali ini menuntunku pada sebuah kota yang dikenal dengan julukan Kota Wali. Kota yang kaya akan sejarah dan spiritualitas, tempat di mana jejak para wali terasa di setiap sudutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Cirebon dikenal sebagai kota wali. Begitupun peradaban agama Islam di kota Cirebon ini sangat kental dan dijaga oleh masyarakat Cirebon. Itu ditandai dengan adanya masjid yang dari dulu hingga kini berdiri kokoh. Ada Masjid Merah Panjunan dan juga Tajuk Agung Pangeran Kejaksan. Lantas, jejak Islam apa yang masih ada dan dipertahankan oleh masyarakat Cirebon, Provinsi Jawa Barat? Bersama saya, Frederico Sinatria, inilah Jejak Islam dari TVRI Stasiun Jawa Barat. Tujuan utamaku kali ini adalah sebuah masjid tua yang menyimpan sejarah panjang, yakni Masjid Merah Panjunan. Ketika sampai, pandanganku tertuju pada bangunan yang berbeda dari masjid-masjid yang pernah kukunjungi. Bangunannya tak besar dan tidak tampak seperti masjid pada umumnya. Arsitekturnya lebih menyerupai rumah tradisional Jawa dengan sentuhan Hindu yang kental. Kesan pertama, unik sekaligus terkesan. Masjid ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh utama dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Konon, masjid ini pernah menjadi tempat pengesahan para wali, semacam saksi bisu dari peristiwa-peristiwa besar yang mengubah wajah spiritual Jawa. Di tengah kekagumanku, aku bertemu dengan Mas Farihin, seorang sejarawan muda yang sangat memahami sejarah Masjid Merah Panjunan ini. Dengan penuh semangat, ia bercerita tentang detail-detail yang mungkin tak terlihat oleh mata awam. Baginya, masjid ini bukan sekedar tempat ibadah, melainkan cerminan dari perjalanan panjang penyebaran Islam dan interaksi budaya di Cirebon. Masjid Merah Panjunan ini merupakan salah satu masjid yang tertua yang ada di kota Cirebon, berdiri kira-kira pada abad 15, dan kalau kita merujuk pada catatan Kiai Mahmud Rais, kemudian Pangeran Sulaiman Sulendraniningrat, maupun Bapak Tede Sujana selaku budayawan Cirebon dan penanggung jawab sejarah Cirebon. Beliau menyatakan bahwa pada tahun 1464 Pangeran Panjunan, Pangeran Kejaksan, dan Syarifah Baghdad itu sudah ada di Cirebon, dan mereka bertiga itu kemudian dakwah menyebarkan Islam dan belajar kepada Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi. Nah, asal-usul dari mereka bertiga, yaitu Pangeran Panjunan atau Syarif Abdurrahman, Pangeran Kejaksan atau Syarif Abdurrahim, dan Syarifah Baghdad, itu merupakan asal-usulnya dari negeri Baghdad. Jadi masjid ini merupakan salah satu tempat yang dijadikan oleh Pangeran Panjunan untuk dakwah Islam. Wah, Mas Farihin, tadi kita udah di area depan ya. Saya melihat ini ada gapura Betul. kembar Betul. gitu ya. Tapi pasti
gapura tersebut juga memiliki arti dan juga filosofi. Sekarang kita sudah dalam, tapi saya pengen ngejelasin dulu dong, Mas Warihin. Gapura kembar yang di area depan tuh apa maknanya dan juga filosofinya? Oke, kita mulai dari gapura kembar tadi ya. Nah, gapura kembar ini merupakan gapura yang arsiteknya itu ada pengaruh Hindu. Nah, sebutannya adalah Candi Bentar. Nah, ini seringkali digunakan, dipakai di candi-candi biasanya. Nah, karena dakwahnya para wali Songo itu adalah mempribumisasi dengan masyarakat lokal yang pada waktu itu elit-elitnya adalah sangat gemar dengan candi. Nah, sehingga para wali, para ulama dulu itu menyesuaikan sampai dengan arsitekturnya pun dipakai untuk mendirikan masjid. Jadi itu strategi sehingga orang ketika datang ke masjid itu seperti orang datang ke candi. Itu strategi dakwah Islam. Jadi fisiknya boleh menyerupai candi, tapi dalamnya adalah Islam. Maka kemudian gapura Candi Bentar ini tetap dipakai dan dilestarikan. Mas, selanjutnya ini kan sesuai dengan namanya, Masjid Merah. Betul. Ini dari awal depan hingga dalam ini merah begitu ya. Betul. Pasti ini juga memiliki arti juga filosofi begitu ya. Apa sebenarnya arti merah pada saat itu? Kalau misalnya kita melihat gapura kan ini menyerupai agama dulu Hindu begitu ya. Namun dalamnya ini adalah Islam begitu, dan siapa yang masuk ke dalam masjid akan mendapatkan ampunan begitu ya. Namun untuk merah sendiri apakah memiliki arti tersendiri begitu sehingga ini adalah salah satu menjadi syiar pada saat itu, bagaimana Mas? Ya, warna merah sendiri ada beberapa faktor pengaruh. Yang pertama pengaruh dari Cina, yang kedua adalah pengaruh dari Majapahit. Nah, arsitektur yang model Candi Bentar ya, kemudian warna merah itu sangat erat kaitannya dengan arsitektur Majapahit. Itu termasuk warna merah yang menjadi simbol bendera kita, bangsa Indonesia, warna merah putih. Itu bendera yang sudah pernah dipakai sejak era Majapahit, bahkan sejak era Kediri, kerajaan Kediri sebelum Majapahit. Nah, kemudian warna itu tetap dilestarikan sebagai warna-warna perjuangan. Gitu, karena konteks zaman dulu antar kerajaan itu bersaing dalam perebutan kuasa gitu. Nah, sehingga warna merah ini sebagai simbol warna elit ya. Kemudian warna yang dianggap estetis, kemudian warna yang erat kaitannya dengan warna-warna perjuangan. Nah, saya penasaran nih Mas, dengan ornamen-ornamen yang ada di Masjid Merah Panjunan. Jadi kalau saya pernah ke keraton, ada juga tuh yang ornamen-ornamen yang kayak sama gini juga, sama modelnya yang bentuk-bentuknya kayak gini. Nah, itu adaptasi dari apa juga sih, Mas? Nah, memang sejak abad 15 itu ya, yang namanya piring-piring Cina seperti ini sudah menjamur di Cirebon. Salah satu yang membawanya adalah Laksamana Cheng Ho. Melakukan sebuah muhibah selama 5 kali dari 1405 sampai 1433. Nah, dalam naskah Purwakaca Rumanagari yang ditulis oleh Pangeran Arya Carbon tahun 1720 itu menyatakan bahwa Laksamana Cheng Ho datang ke Cirebon tahun 1416. Nah, salah satu komoditi yang dibawa adalah piring-piringan Cina model seperti ini. Nah, makanya kita bisa melihat bagaimana piring-piringan seperti ini yang menggunakan simbol-simbol naga gitu ya. Ini pengaruh-pengaruh Tiongkoknya itu begitu kuat. Nah, sementara naga adalah binatang mitologi yang dikeramatkan membawa keberuntungan dalam keyakinan orang-orang Cina. Gitu ya. Nah, kemudian arsitektur berikutnya adalah tingkatan seperti ini, bangunan bertingkat. Nah, ini punden berundak namanya. Oh, yang seperti yang di gapura. Ini punden berundak ini. Nah, biasanya dulu di tempat-tempat kayak persawahan, perkebunan gitu ada bangunan-bangunan gedung ini, kemudian di atas taruh sesajen. Itu sebagai penghormatan dan sesembahan kepada Sang Hyang Taya dalam agama Kapitaya gitu. Nah, kemudian simbol-simbol seperti ini nih. Nah, tapak-tapak model begini ya. Nah, ini kalau di candi-candi itu sebagai simbol agar bangunan ini tidak terkena wabah atau mara bahaya. Jadi kayak semacam penangkal gitu. Nah, ini bentuk pintu ini namanya Paduraksa.
Kayak Batu Raksa biasanya kalau Batu Raksa itu pintunya kecil. Jadi ini pintu utama pengen menuju ke masjid. Jadi yang di dalam itu merupakan ruang utama masjid. Gitu ya. Nah, bentuknya ini kan sangat kecil. Sehingga orang kalau pengen masuk ke dalam itu harus membungkuk ya. Membungkuk. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, tadi saya ceritakan bahwa masjid ini merupakan simbol persatuan antara Kawula dengan Gusti. Nah, sehingga siapapun yang masuk ke dalam masjid ini, pengen dia rakyat maupun dia pejabat, itu pasti dia harus merunduk. Nah, merunduk ini punya makna dan filosofi. Di antaranya adalah kita sebagai manusia itu harus punya anggah ungguh. Mas, boleh nggak sih saya mencoba begitu masuk ke area dalam dan ya seperti filosofi ataupun juga yang adat ataupun adab yang dilakukan harus merunduk, itu boleh nggak? Nah, kalau ruangan utama ini itu hanya boleh dimasuki atau digunakan dalam 3 momentum. Yang pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha, yang ketiga adalah ketika Maulid. Bulan Maulid ya, pas peringatan hari besar Nabi Muhammad. Nah, itu baru boleh dimasuki. Nah, dalam beberapa kasus, seringkali orang yang melakukan itu, ya ini cerita entah mitos entah apa, tapi masyarakat sini pernah menyaksikan dan meyakini itu. Jadi orang yang berkholwat itu kadang dipindahkan, tiba-tiba ada di mana gitu. Nah, gitu. Jadi kayak semacam ada makhluk astral tersendiri yang menjaga ruangan ini, dan mungkin karena ada orang-orang tertentu yang punya hajat tapi hajatnya mungkin kurang baik gitu ya. Karena kasusnya pernah terjadi kalau di tempat saya itu Masjid Keramat dipakai kholwat untuk nyari wangsit nomor togel. Wah, iya. Gitu. Nah, itu pernah ada kejadian seperti itu sehingga itu dipindahkan ke sungai di bawah. Aku terpesona, bukan hanya oleh keindahan arsitektur masjid ini, tetapi juga oleh cerita di baliknya. Masjid Merah Panjunan bukan sekedar bangunan fisik, melainkan tempat yang menyimpan ribuan kisah sejarah dan pertemuan lintas budaya. Tempat di mana nilai-nilai Islam dan tradisi lokal bertemu, berbaur, dan hidup dalam harmoni. Ada beberapa kegiatan, Mbak, yang rutin kami laksanakan dari mulai yang mingguan hingga ke yang tahunan ya. Untuk yang mingguan kita dilaksanakan setiap malam Kamis itu ada pembacaan Maulid ya, dan untuk hari Sabtu itu kita ada jelajah situs dari masjid ke masjid termasuk di masjid ini. Dan untuk yang tahunan seperti kemarin kita baru melaksanakan untuk kegiatan Muharram, itu melaksanakan ngaji sejarah dan ziarah ke makam Pangeran Pekarungan. Untuk sementara ini kami melihat kepedulian, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang masih kurang peduli untuk melestarikan situs-situs bersejarah yang ada di kita ya. Mungkin di kita ini kan bukan hanya sebatas masjid saja, mungkin dalam segi makam leluhur kita pun banyak. Nah, itu masih banyak kalau kita perhatikan dan kita hitung, itu yang belum kita rawat. Seperti itu tantangan besar kita. Perjalanan spiritualku di Cirebon tidak hanya berhenti di Masjid Merah Panjunan. Ada satu lagi tempat bersejarah yang begitu syarat dengan cerita penyebaran Islam, yaitu Tajuk Agung Pangeran Kejaksan. Letaknya tak jauh dari alun-alun Kejaksan. Ketika langkahku mendekati Tajuk Agung, suasana sunyi dan damai menyelimuti, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini, memberikan ruang bagi setiap pengunjung untuk merenung dan merasa terhubung dengan masa lalu.
bangunan yang dibangun oleh Pangeran Kejaksan pada tahun 1479 hingga 1480 Masehi ini masih berdiri kokoh, seperti halnya semangat Islam yang disebarkan di Cirebon pada masa itu. Berbeda nih atmosfernya ketika tadi Masjid Merah Panjunan dan juga ini adalah Tajuk Agung Pangeran Kejaksan. Tajuk Agung Pangeran Kejaksan. Ini kayaknya dari namanya juga memiliki filosofi ya. Betul. Dan juga secara fungsi dan ataukah ada keterkaitan antara Panjunan dan juga Kejaksaan. Gimana nih, Mas? Nah, satu ada keterkaitan. Yang kedua perbedaan arsitektur. Yang ketiga perbedaan fungsi. Nah, tiga-tiganya ini memiliki perbedaan. Nah, yang pertama, secara keterkaitan antara Tajuk Agung Pangeran Kejaksan dengan Masjid Merah Panjunan, itu kedua tempat ibadah ini ya, kalau yang sana namanya masjid, yang ini namanya tajuk gitu. Jadi dulu bedanya, kalau di sana pakai untuk sholat Jumat dulunya, kalau di sini enggak. Gitu fungsinya, bedanya begitu. Nah, cuman kedua tempat ibadah ini sama-sama dibangun oleh kakak beradik. Yang Tajuk Pangeran Kejaksan oleh Syarif Abdurrahim atau disebutnya Pangeran Kejaksan karena beliau menjadi seorang jaksa. Yang di sebelah sana Masjid Merah itu dibangun oleh Syarif Abdurrahman. Wah, kalau misalnya di Tajuk Agung Pangeran Kejaksan ini kita bisa masuk ke area dalamnya nih, Mas ya? Masuk. Oh, kenapa tuh bisa dan kita bisa melihat begitu ya area utamanya ini? Nah, karena Tajuk Agung Pangeran Kejaksan ini memang sangat terbuka sekali untuk publik ya, dan juga tajuk ini kepengurusannya itu ada ketersambungan secara struktural dengan Nahdlatul Ulama. Jadi lebih terbuka, lebih open gitu ya kepada masyarakat sehingga gampang diakses lah. Kalau misalnya kita udah nyampe di sini, ini ada seperti sokonya juga, tapi ada terbagi menjadi dua. Soko gurunya tetap ada, namun ini sepertinya ditambah untuk penguat begitu ya. Nah, bisa dijelaskan nggak, Mas? Bisa dijelaskan. Jadi di antara tajuk atau masjid-masjid yang lain yang ada di kota khususnya ya, atau mungkin saya bisa meyakinkan di semua masjid ataupun tajuk yang ada di Cirebon itu hanya di Tajuk Agung Pangeran Kejaksan yang arsitekturnya itu modelnya seperti ini. Yang ada saka kembarnya ini. Nah, dua saka ini yang semuanya ada 8, itu merupakan dulu tempat untuk pengadilan. Oh, yang tadi saya sempat tanya juga ya, Kejaksan ada afiliasi dengan jaksa dan kantor pengadilan. Ini dulu adalah kantor pengadilan begitu? Ini masjid atau tajuk yang difungsikan selain untuk kegiatan ritual dan juga aktivitas sosial, juga digunakan untuk aktivitas pengadilan. Jadi itulah full multifungsinya tajuk ataupun masjid. Oke, Mas, berarti ada korelasinya juga seorang Syarif Abdurrahim itu adalah seorang jaksa pertama. Seorang jaksa. Jadi beliau datang ke sini pada awal mula pemerintahan Pangeran Cakrabuana sebagai Tumenggung Sri Mangana. Ini mimbar masih otentik, kita bisa lihat ukiran-ukiran sama dengan yang sama Panjunan, dengan yang di Panjunan, ukiran teratainya juga masih ada ya. Ya, ukiran-ukiran kembang-kembang era Pajajaran juga masih ada. Kemudian tombak cis. Nah, ini tombak cis, yang ini masih ori. Biasanya digunakan untuk khotib ketika berkhotbah. Itu pakai tombak ini. Rata-rata pakainya cis, tombak cis. Di Sang Cipta Rasa, di Panjunan, di Kejaksan termasuk makanya tombak cis untuk khotib ketika berkhotbah.
Wah, berarti ini harus masih ori. benar-benar dijaga begitu ya. Dan jangan sampai begitu ini disalahgunakan atau bahkan sejarahnya ini hilang begitu. Ya, Karena sebagai penerus dan juga generasi ini harus terus tetap mempertahankan ya. Meski usianya sudah begitu tua, bangunan asli Tajuk ini masih tetap memancarkan kekuatan. Tiang-tiang penyangga yang terbuat dari kayu besar masih tegak, seolah menantang waktu. Tak hanya itu, piring-piring keramik dari zaman dahulu masih terlihat menempel di dinding pintu masuk, mengingatkanku pada bagian keragaman budaya begitu dihormati di Cirebon. Tajuk Agung Pangeran Kejaksan ini mungkin sudah lumayan banyak renovasi atau perubahan Bu, dari sekian ratus tahun yang lalu. Karena kita mengalami beberapa masa, diantaranya kolonial, kemudian pasca kemerdekaan, kemudian di masa Orde Baru juga kita ada beberapa perubahan. Hanya yang masih terjaga di belakang saya masih ada beberapa soko guru, kemudian diantaranya ada juga beberapa peninggalan-peninggalan yang masih terlihat aslinya. Sehingga Tajuk ini menjadi semi modern, tapi masih terdapat nilai-nilai lama atau nilai-nilai keramat di zaman dulunya masih ada. Perjalanan ke Kota Wali ini mengajarkan bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita memaknai dan merasakan jejak-jejaknya dalam kehidupan sehari-hari. Masjid Merah Panjunan dan Tajuk Agung Kejaksan adalah bukti nyata bahwa warisan budaya dan spiritualitas bisa terus hidup jika kita terus menjaganya. Masih berdiri kokohnya Masjid Merah Panjunan dan Tajuk Agung Pangeran Kejaksan di Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Itu menandakan masyarakat Cirebon masih memegang teguh dan meneruskan peradaban Islam yang ada di Cirebon. Masjid sebagai tempat beribadah umat muslim. Masjid yang dijaga keasliannya demi tentunya meneruskan cerita yang ada. Dan masjid yang bisa memakmurkan masyarakat yang ada di sekitar. Demikian Jejak Islam dari TVRI Stasiun Jawa Barat. Saya Frederico Sinatria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.